Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini kita masuk kepada surat Al-Fil. Mari kita berharap kepada Allah, semoga dengan kajian pada malam hari ini kita senantiasa dilimpahkan keridhaan rezeki Allah turunkan kepada kita seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Wahia makiyatu bi ijma'i wahia khamsu ayat. Dia turunnya surat Al-Fil ini di Makkah. Nama suratnya itu surat Makiyah. Maka maksudnya turunnya kapan? Sebelum Nabi Ibrahim hijrah. Sebelum Nabi Ibrahim gitu. Sebelum Nabi hijrah, turunnya di kota Makkah. Ijma' bi ijma' dengan kesepakatan daripada banyak-banyak ulama. Wahia lima ayat. Masuklah kita pada tafsiran surat daripada Al-Fil. Nanti di akhir majelis kita akan bacakan sama-sama lagi, ya, surat Al-Fil. Alam tara, tidaklah engkau melihat. Ini seperti kata tanya. Tidakkah kau melihat? Tidakkah kau menengok? Ayat ini ditujukan kepada siapa? Ayo, kepada Nabi Muhammad. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tidakkah kau melihat? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Bi ashabil fil. Apa itu? Bertindak terhadap pasukan bergajah. Pasukan bergajah. Alam tara, surat ini dulu itu disebut juga sebagai surat Alam tara. Baca surat apa tadi? Alam tara kata dia kan. Dulu zaman sahabat dulu, zaman tabi'in, zaman apa? Surat ini disebut surat Alam tara. Ada kisah dulu tuh. Jadi Allah tantang manusia-manusia untuk membuat Al-Qur'an, bandingan Al-Qur'an. Apa dalam surat Al-Baqarah itu? Fa'tu bisuratim min mithli wad'u syuhada'akum. Buatlah sepatu, berikan, buat satu contoh bimisli, satu ayat aja semisal daripada Al-Qur'an ini, buatlah contoh. Wad'u syuhada'akum, panggil itu kawan-kawan kalian, panggil itu sahabat-sahabat itu untuk menolong membuat satu semisal daripada ayat Al-Qur'an. Ada yang membuat surat di Al-Fil juga dibuatnya. Surat Al-Fil kali ini bunyinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi buatan orang jahiliyah menandingi surah Al-Fil. Fil, gajah, ampuhu tawil, hidungnya panjang, udhunuhu kabir, telinganya besar, kata dia. Dia membuat surat, tapi suratnya menceritakan tentang gajah. Padahal surat ini bukan menceritakan tentang gajah itu. Walaupun suratnya surat Al-Fil, artinya gajah, tapi tidak menceritakan tentang
malah diceritakan tentang kisah yang terjadi sebelum Nabi lahir. Nabi lahir tahun berapa? Tahun gajah. Ini ayat ini menceritakan kejadian yang terjadi pada waktu sebelum Nabi dilahirkan. Ada berapa lama jarak antara kejadian pasukan bergajah ini antara dengan lahir Nabi? Berapa lama jaraknya itu? Banyak riwayat, di antaranya itu ada yang mengatakan ini jarak kejadian tahun gajah ini, serangan pasukan gajah untuk kota Mekah dengan kelahiran Nabi, ada yang mengatakan jaraknya 40 tahun, ada yang mengatakan 42 tahun, tapi ada yang mengatakan sekitar 5 hari. Yang mana yang harus ditengok, ini namanya riwayat, bukan dalil, tapi riwayat, karena jatuhnya sebelum Nabi dilahirkan dan Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Yang menjadi dalil itu ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi. Setelah Nabi diangkat umur berapa? 40 tahun. Pada saat umur 40 tahun itulah segala perbuatan Nabi, ucapan Nabi, tingkah laku Nabi, sifat Nabi, gerak Nabi, diam Nabi menjadi dalil. Itu menjadi dalil. Sebelum 40 tahun Nabi itu dianggap menjadi Nabi, itu belum jadi dalil, namanya riwayat. Maka kisah tentang pasukan bergajah ini banyak yang bertentangan. Ada 42 hari, 42 tahun, 40 tahun, ada yang 5 hari kan, ada yang 22 tahun kata dia. Namanya riwayat, kita tidak tahu yang mana yang benar. Yang penting Nabi dilahirkan pada tahun Jadi peristiwa-peristiwa penyerangan kota Mekah oleh pasukan bergajah itu masih terkesan lagi pada saat Nabi dilahirkan. Artinya itu baru-baru terjadi. Macam kita lah, virus corona udah berakhir misalnya kan, udah berakhir. Tapi rasa-rasanya 5 tahun ke depan itu cerita virus corona itu masih berlangsung. Padahal sudah berakhir, tapi masih berlangsung, masih diceritakan. Oh, dia ini lahir dulu pada zaman corona lah, kata orang. Maksud gitu, pada zaman corona lah. Padahal 5 tahun yang lalu misalnya. Berarti jarak antara kelahiran Nabi dengan tahun gajah itu masih terkesan-kesan lagi, kisah itu masih terkesan. Makanya dinamakan Amul Fil, tahun gajah. Apa sebenarnya yang terjadi? Cerita di balik Allah ceritakan, alam tara, apa kau tidak melihat? Tafsiran daripada yang lain menyebutkan alam tukhbar, apa kau tidak mendapatkan kabar, cerita dari mana-mana lah. Ya Muhammad, apakah kau tidak mendapatkan kabar tentang penyerangan ini? Ibnu Abbas itu menafsirkan ini sebagai alam tasma. Tasma artinya mendengar, sami'a yasma'u, mendengar. Apakah kau tidak mendengar ya Muhammad tentang pasukan bergajah? Memang pada zaman itu pasukan bergajah itu dipimpin oleh namanya Abraha kan salah sebut Abrakadabra aja nih kan. Abraha ini dia gubernur Yaman. Itu provinsi Yaman, gubernurnya itu Abraha. Tapi rajanya itu Raja Najasyi, negeri Habasa. Habasa itu apa? Ethiopia. Habasa itu Ethiopia. Nabi hijrah 2 kali ke situ. Nanti pada akhirnya Raja Habasa itu masuk Islam. Tapi kisah ini jauh sebelum Nabi lahir. Ya kan? Anggaplah sebelum Nabi lahir lah, anggap aja lah 5 hari sebelum Nabi lahir, misalnya seminggu sebelum Nabi lahir.
Tapi setelah Nabi diutus jadi Nabi kan berjarak 40 tahun. Apa yang terjadi dengan kota Mekah pada saat itu? Ini Abraha ini, gubernur Yaman ini, dia beragama Nasrani, Kristen, agama Nasrani Kristen. Jadi dia punya keinginan, ini manusia, ini kategori wajar. Semua manusia, siapapun apapun agamanya, pasti dia kalau memiliki kekuasaan, dia ingin memberikan yang terbaik untuk agamanya. Pasti. Islam ketika dia menjadi gubernur, orang menjadi Islam, pastilah dia memiliki niat dan keinginan baik untuk agama dia. Begitu juga yang terjadi kepada Abraha tadi. Dia ingin membuat satu gereja yang besar, mewah, dibuat, jadi gereja itu. Gereja udah jadi, umatnya nggak ada. Gereja udah jadi, umatnya tidak ada. Cantik indah tapi umat tidak ada. Maka inisiatif, dia kan sebagai gubernur Yaman, itu masih dulu namanya masih belum sekarang Arab Saudi, Mekah segala macam. Dulu itu masih Jazirah Arab. Luas itu. Yaman itu mencakup luas sampai ke Mekah, ke Madinah itu nanti. Dulu sampai ke sana. Jadi gimana caranya biar gereja ini bisa rame, kata Abraha. Dia punya ide. Umat pengikut Nabi Ibrahim dulu, bahkan sekarang yang pada saat itu dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Cemana haji pada masa itu dipindahkan aja, jangan di kota Mekah, tapi pindah ke gereja itu. Itulah inisiatif daripada Abraha, gubernur tadi, biar dipindahkan. Jadi ramailah di sana. Ya ditentang sama satu orang Quraisy. Ditentang, dia dengar kabar itu, ditentangnya. Saking marah hati dia mendongak gubernur itu berkombo seperti itu, ingin seperti itu. Datang dia pada suatu malam, datang dia ke tempat itu tadi, gereja itu tadi. Maaf, buang hajat dia di situ. Buang hajat di dalam itu. Saking gogoknya duduk diselemakkannya ke dinding-dinding itu. Jadi ketahuan yang orang Quraisy satu orang nih. Dikojalah sampai akhirnya dapat dibunuh. Lalu kemudian apa tindakan Abdul Muthalib? Iya, namanya salah dia. Kenapa diusik? Kan ini kan masih niat si Abraha ingin mengalih tadi, tapi kan belum terjadi. Tapi dengan udah perlakuan Abraha kepada Quraisy satu orang tadi seperti itu, kalau orang jahat tuh udah berbuat jahat sekali, kejahatannya itu makin menggebu-gebu, makin datang kejahatan, datang nanti inspirasi dari setan lagi kan, dibujuk-bujuk buat ini, buat jahat ini. Maka tergeraklah dia ingin datang ke kota Mekah, ingin menghancurkan kota Mekah. Pada awalnya kan dia ingin mengajak ke sana. Caranya macam mana? Hancurkan itu Ka'bah itu, kata dia kan. Datanglah dengan pasukan bergajah. Lama perjalanannya itu. Abdul Muthalib dapat kabar dia punya onta sekitar 200 ekor onta Abdul Muthalib diambil, dirampas sama pasukan bergajah di tengah jalan. Datanglah Abdul Muthalib menjumpai Abraha tadi. Datang dia ke tempat Abraha, kemah tenda singgahan, kan pasang kemah singgah. Ternyata Abdul Muthalib ini dari riwayatnya itu, semua masyarakat kota Mekah itu dia tuh masyarakat mengakui ganteng betul. Abdul Muthalib nih ganteng, paling ganteng di antara orang Mekah dialah. Akhlaknya mulia, badannya besar kekar. Dia kalau berjalan, warok dia itu seperti memang seorang pemimpin. Pertama dia menjumpai Abraha ke tenda kemah itu Raja Abraha langsung turun dari tahta duduk bersama dia. Tak pernah sejarahnya kalau dia posisi muluk, raja namanya, walaupun dia gubernur, tapi kan raja juga. Raja dia
datang tamu, dia turun dari tahta, duduk bersama. Tak pernah kejadian dulu kisah seperti itu. Tapi ketika Abdul Muthalib datang menjumpai Abraha tadi turun dari tahta kursi yang tinggi, dia duduk di samping Abdul Muthalib, duduk bersama. Apa kata Abraha? Mengaku langsung kepada Abdul Muthalib, ku tengok kau dari jauh, katanya. Memang sosok kau sosok pemimpin yang bagus. Kau orangnya punya wibawa yang kuat segala macam, nampaklah. Makanya dia turun langsung menghormati Abdul Muthalib. Ditanya sama Abraha tadi, apa hendak kau kemari? Apa gerangan kemari ini? Apa cerita? Apa can, katanya kan? Apa can ni? Apa jawaban Abdul Muthalib? Balikkan aku punya 200 onta. Malah Abdul Muthalib jawab seperti itu, langsung Abraha tadi langsung dia punya ditindasnya terus. Tindasnya begini, tadi ku tengok kau gaya macam pemimpin warak untuk menjumpai aku, tiba-tiba datang kemari lah menanyukan unta. Jadi setelah kau mengucapkan ini, jadi hilang kehormatan aku menghormati kau, katanya kan, kata Abraha tadi. Tapi Abdul Muthalib tenang, kembalikan ontaku. Dijawab sama Abraha lagi, kenapa tidak kau bilangkan aja kami kau suruh pulang, jangan hancurkan kota Ka'bah segala macam. Dijawab tegas sama Nabi Ibrahim dijawab tegas sama Abdul Muthalib, inni ana rabbul ibil, sesungguhnya aku ini Tuhannya onta. Maksud rabbul ibil ini pemilik onta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'hu, dan sesungguhnya Makkah Ka'bah itu punya Tuhan, kata dia, punya Tuhan. Sayamna'hu, nanti Tuhan itulah yang akan mencegah kalian, bukan aku, kata. Itu jawaban Abdul Muthalib. Masalah unta, akulah Tuhannya, kata, karena punya aku. Masalah Ka'bah itu Allah Tuhannya, biarlah Allah nanti yang melarang, yang mencegah kalian. Jawaban tegas betul. Baliklah Abraha tadi. Ketika udah balik, tetap juga ini tadi ingin menyerang kota Mekah tadi, menghancurkan Ka'bah. Dia dengan tidaknya pasukan bergajah tuh, gajahnya tuh tidak banyak. Ada riwayat sekitar 11 gajahnya tuh, tapi gajah yang paling bagus. 11 gajahnya, tapi pasukannya itu ribuan, puluh ribuan bahkan pasukan, tapi bergajah tuh hanya 11 gajah. Dan antara gajah-gajah tuh ada pemimpin gajah, nama gajahnya Mahmud. Gajah ada namanya Mahmud. Nama gajah Mahmud. Nah, Mahmud nama gajahnya tuh. Tapi nanti ceritanya gajah yang Mahmud nih ternyata gajah yang baik. Gajah yang baik. Kenapa gajah yang baik? Jadi ketika udah hampir masuk kota Mekah, itu gajah yang tadi udah pemimpin gajah Mahmud tadi diperintahkan sama penunggangnya itu serang, kata dia kan. Gajah ini langsung tunduk dia di muka menghadap Ka'bah itu, tunduk. Golek dia macam duduk gini gajah tuh. Jadi apa kata penunggangnya? Dipukulnya kepala pakai apa tuh, yang cangkuk apa itu lah kan, pukul. Boom. Bangun. Tak peduli gajah tadi. Wa aba, kata wa aba, fa aba. Artinya gajah tadi disuruh bangun tapi tak peduli dia. Malah dia mereng pas sudah bangun menghadap ke kanan gajah tuh, ke Yaman menghadap. Dia tak mau dia menghadap ke Mekah tuh. Dia itu dipukul lagi, mengalih ke kiri. Memberontaklah gajah tadi, tidak mau maju ke muka. Gajah yang namanya Mahmud tadi. Setelah itu udah keras botol dipukul, larilah gajahnya tadi. Lari ke gunung, lari. Sebagian gajah ikut, namanya ketua gajah. Sebagian anggota gajah ikutlah. Ada juga gajah yang tinggal, yang tetap menyerang. Itu pada akhirnya nanti hancur. Sambung ayatnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya Muhammad, tidakkah kau mendengar, tidakkah engkau perhatikan, tidak kau dapat kabar apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu bi ashabil fil, oleh pasukan
bergajah. Jadi intinya pasukan bergajah yang dimaksud itu sebagian daripada gajah-gajah yang hongkang tadi, yang mendomal gajah itu, dan pasukan-pasukan yang lain. Ayat kedua tadi apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, tidakkah? Apa di situ artinya itu? Terjemahannya. Alam yaj'al kaidahum, tidakkah Allah, dia tu Allah, yaj'al yang menjadikan, Allah yang menjadikan tipu daya, kaidah itu kaidun, tipu daya, hum kepada mereka pasukan bergajah, fi tadlil artinya perbuatan yang dibuat pasukan gajah tadi ingin menyerang kota Ka'bah, kata Allah itu tipu daya, fi tadlil yang tidak sampai. Fi tadlil itu bukan yang sesat, tapi fi tadlil tidak sampai menyerang kota Ka'bah tadi. Allah jadikan tipu daya sehingga mereka tidak sampai tujuan untuk menghancurkan menghancurkan Ka'bah. Apa yang Allah buat dengan tipu dayanya itu? Ayat selanjutnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Arsala dan Allah arsala mengirim alaihim kepada pasukan gajah tadi, Allah kirim namanya tayran, burung-burung ababil. Ababil itu apa? Burung ababil. Oke lah, kita sebut namanya burung ababil, tapi makna tafsiran sebenarnya ababil itu arti bahasanya itu berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Ada yang mengatakan burung itu datangnya dari laut. Burung dari laut datang berkelompok-kelompok sehingga memenuhi langit di atas kota Mekah, di Ka'bah itu, menyelimuti pasukan bergajah tadi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah memberikan tipu daya dengan, Allah memberikan mereka tantangan. Itulah dia tantangannya, pasukan Allah. Pasukan Allah itu burung yang berbondong-bondong. Kita sebutlah burung ababil. Burung ababil dari berbondong-bondong. Macam mana ciri burung ababil nih? Macam mana ciri burung ababil? Laha ru'usun karru'usis siba'. Kepalanya tuh seperti kepala hewan buas, singa. Kepalanya, siba' itu hewan buas, tapi hewan buas siba' itu disebut dengan singa, masuk apa lagi, apa fox, apa namanya itu? Bukan harimau, serigala bisa masuk. Yang buas-buas lah. Kepalanya itu, kepala burung ababil yang kita sebut tadi, kepala burung itu seperti singa, hewan yang buas. Warnanya hamra'un wasaudaun, merah kemerah-merahan dan kehitam-hitaman. Mana yang merah, mana yang hitam? Nanti dijelaskan. Warna burung itu hitam, tapi ada kemerah-merahannya. Yang dimaksud merah ini apa? Jadi burung itu membawa apa tuh? Batu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Bihijara, batu. Burung tadi yang wajahnya, kepalanya itu yang buas burung tuh, dia membawa batu, 3 batu, bukan satu burung satu batu, tapi tiga batu. Satu batu di kaki kanan, satu batu kaki kiri, satu batu di apa nih, mulutnya, di parunya, di mulutnya tuh, satu batu. Dimaksud tadi kemerah-merahan, batunya itu batu dari tanah. Cuma magak berapi. Maka lebih itu macam bawah, batu bara tu kan, berbawa dia. Itu yang dipegang oleh burung tadi. Kakinya burung tadi itu seperti seperti kakinya anjing. Kakinya akar anjing itu kan kuat itu. Seperti itu memegang batu tadi. Tarmihim bihijaratin. Allah perintahkan burung tadi melemparkan apa ini, pasukan bergajah dengan
batu 3 tadi. Jadi siapa pasukan-pasukan yang kono dengan batu ini, kono pokok ini tombus batu tadi, tombus langsung, pokok tombus, kono kepala, map cito tombusnya di dubur apa nih, lubang apa tuh kan, lubang anus, keluar dari situ batu tuh, pus, mati tidak? Matilah. Setiap kono batu itu tombus. Apakah semua pasukan tentara bergajah itu mati semua di tempat? Tidak. Ada yang selamat, termasuk Abraha tadi selamat. Tapi dia terkono batu itu tadi, kono di sini, di dado. Kono di dado batu itu, tapi dia masih selamat. Dalam perjalanan pulang lari Abraha tadi, batu nih sifat dia ka'asfim ma'kul. Nah, disebutkan yang mana? Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka kami jadikan mereka seperti ulat yang memakan, seperti daun yang dimakan ulat, seperti daun makan ulat. Jadi ketika Abraha tadi kono batu di dada, dia tidak mati di tempat, dia sempat lari. Sepanjang jalan daripada kota Makkah menuju Yaman, maka berlepas-lepasan anggota badannya satu-satu akibat daripada batu tadi. Terus jatuh, lepas kaki satu, lepas kaki satu, lepas kaki, lepas tangan, sampai pada tujuan tempat di Yaman tadi, ke istana dia lah kan, istana gubernurnya itu kan. Barulah hati dia tuh meledak akibat batu itu. Puas, hancur terus, meledak seperti bom ya kan, seperti granat. Puas. Hijaratin min sijil, batu itu dari sijil itu apa? Dari sijin itu neraka, tapi sijil ada riwayat ini dijelaskan dari siapa ini ya? Qala Abdurrahman Ibnu Abza mengatakan min sijil itu lam yang terakhir ini itu ada perubahan huruf dari lam menjadi dari nun dulu, sijin ke neraka diganti dengan lam, ada perubahan. Kama qalu, seperti dikatakan fi asilali, seperti perubahan asilani jadi asilali, sama artinya, satu maksud tapi kata yang beda. Sijil itu neraka, bahwa batu itu tadi memang dari tanah, tapi dipanaskannya di neraka jahanam. Batu itu dipanaskannya di neraka jahanam. Tobakhat binari jahannam, tobakhat dimasakkan tanah itu tadi di neraka jahanam. Wa fiha asmaul qaum liqauli ta'ala minas sama'i wa hiyal hijaratil lati nazzalat ala qaumil lut. Batu itu yang dibawa burung ababil yang kita katakan itu seperti batu dulu yang pernah dibawa juga untuk menghancurkan kaum Lut. Kaum Lut itu kan kisahnya kan maaf cito, jantan laki-laki cinta sama laki-laki, perempuan cinta sama perempuan, laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan nikah sama perempuan, LGBT, liwat namanya itu kan, homo. Oh, yang laki-laki cinta suka sama laki-laki homo, yang perempuan suka sama perempuan lesbi namanya kan. Maka pada saat itu Allah balikkan bumi yang ada di atas bangunan ditimpa ke bawah rata. Terus bukan hanya sekedar itu, Allah turunkan lagi namanya batu itu tadi, sejenis batu yang dibawa burung ababil tadi, min sijil, dari sijil, min sijil, yang langsung menghancuri itu. Nah, itu namanya itu batu itu tombus. Kono juga dibawa dia. Artinya batu yang dibawa burung ababil sama dulu seperti batu yang dibawa, yang Allah turunkan untuk kaumnya Nabi Lut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat, merambat-merambat, habis daun tuh gitu kalau dimakan ulat, makan sikit-sikit lama-lama
habis. Orang yang kena batu yang dilemparkan burung ababil tadi, kono paut, maka habis sikit, gugu, mati. Begitulah yang terjadi. Jadi maksud daripada ayat ini, surat Al-Fil ini menceritakan bahwa begitu pentingnya kisah ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kisah Abraha yang ingin menghancurkan kota Mekah ini kisah yang sangat penting, makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya Muhammad, tidak mendengar kau kisah-kisah tentang pasukan bergajah dulu yang pernah terjadi? Allah ungkit-ungkit. Masuk waktu, maka berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang benar-benar itu datang dari Allah, yang salah khilaf itu datang dari Al-Fakir.